Persoalannya kan begini. Dana amanah ki sakjane ndek sapa? Nggih. Biyen asal usule kepiye? Nggih. Terus saiki nang ndi? Terus carane njupuk kepiye kan gitu kan. Nah, ini kan di situ terjadi objek tipu menipu. Objek ngapusi rono ngapusi rene. Objek gawe proposal gitu. Tapi seandainya ada yang bisa membuktikan dengan sekian bukti, bagaimana? Nah, itu sangat bagus menurut saya. Menurut saya begini ya. Bangsa Indonesia harus didunungke. Kembali ke dana amanah tadi, perlu didunungke, berarti perlu diperjelas atau apa? Diperjelas ya, diperjelas. Sopo sing duwe neng dinggone arep kepiye sok nek wis dijupuk arep nggo ngopo. Prosesnya gimana? Prosesnya gimana gitu. Soal ini kan kabarnya untuk semua rakyat. Iya, gitu. Iya. Kami sekarang berada di rumah yang sangat sederhana, tapi menurut saya sejuk. Masuk dalam rumah kalau hatinya adem ayem, berarti tembok-tembok biji-bijian yang ditanam ini semuanya adalah keringat kejujuran gitu loh ya. Nah, saudara saya ini adalah Dr. Sriono, ada di kampus negeri Universitas Gadjah Mada yang akan membuka semua sejarah peristiwa dari kurun waktu ke waktu. Silahkan menyaksikan, pasti asik sekali. Terima kasih. Harusnya dia tahu dari zaman dulu sampai sekarang Nusantara ki sapa to sing gawe, sing duwe, sing ngenggoni, sing ngemonah gitu ya. Nah itu. Lah sekarang kan tidak pada tahu mengenai itu. Bung Karno sangat fasih tentang itu sebenarnya. Bung Karno itu loh satu orang modern yang mampu sebenarnya itu menderifikasi mengenai bahwa bangsa Jawa itu ngene, bangsa Sunda itu ngene, bangsa Sumatera itu ngene. Akhirnya dia membuat satu general point mengenai bahwa kudu ngene iki Nusantara itu. Jadi kultur bangsa itu tahu persis. Tahu persis nggih. Nah itu. Karena apa? Sebenarnya bangsa Nusantara itu hidup pun mampu tanpa bantuan asing, sangat mampu kok. Karena kita hidup dari alam yang sangat elok begini, dia mampu kok. Mandiri sangat mampu. Sangat mampu. Nah, kemandirian itu dibunuh oleh Belanda. Hanya menjadi kuli sebenggol, iya kan? Hanya menjadi ini, jadi itu, akhirnya jadi buruh. Terus kemudian jadi apa itu? Amtenar dan lain sebagainya. Akhirnya kita terbunuh. Kolegalitas kita mengenai persoalan-persoalan yang apa yang ada di dalam kultur kita itu tidak ada preventifnya sama sekali, sehingga hancurlah pengertian tentang kebudayaannya sendiri itu. Nah ini sangat disayangkan, dan ini sangat angel. Nah itu juga didukung oleh yaitu blekok-blekok itu kata Mas Jati ya. Nah dia selalu mengatakan ini hancurlah, dan itu sisa-sisa sampai di sini pun ada. Sampai di sini pun ada itu. Nah ini kan sangat menyakitkan sebenarnya bagi kita sebagai orang Jawa ya, sing nuhoni nggugu mengenai persoalan-persoalan kebangsaan, nilai-nilai yang ada di dalam keluhuran ini akhirnya hilang begitu saja. Nah ini sangat disayangkan. Maka menurut saya bahwa kita harus kembali dandani itu mengenai cultural estate-nya itu. Jadi istilahnya itu inklas besar mengenai persoalan kebudayaan ini yang harus kita dandani. Dan jangan sampai ini nanti diintervensi oleh orang-orang yang punya satu kepentingan, punya satu gagasan mengenai sebuah Indonesia baru yang ternyata orang baru nih murat marit kan itu. Nah, beberapa tokoh politik yang memunculkan diri dengan politik dengan politik identitas itu kan juga. Wah itu. Model. Kalau saya mengatakan, Pak Sriono gimana? Ya saya itu dengan teman-teman mengatakan itu jahat sekali ya menurut saya. Politik identitas sangat jahat. Karena apa? Karena politik identitas itu kan memperkecil kembali hubungan antar persaudaraan, antar kawan dan lain sebagainya. Diperkecil toh. Yang dulu sudah besar sekarang diperkecil kembali, terus dimusuhkan sana musuhkan sini. Pada akhirnya mereka kan mudah untuk memecah belah itu. Kalau Gus Dur kan pluralisme itu kan justru memperbesar. Iya, memperbesar. Ini malah sebaliknya. Sebaliknya lah itu.
Sehingga bangsa Indonesia itu akan berjalan sesuai dengan kultur yang ada itu loh. Jadi sebenarnya gagasan-gagasan mengenai masalah Pancasila ini ya, karena saya dulu pernah di Pusat Studi Pancasila UGM. Ini sebenarnya ada sesuatu yang bagi saya itu kurang sedikit ya mengenai persoalan-persoalan gagasan itu. Memang iya boleh lah, tetapi terasa bahwa gagasan Pancasila yang muncul itu hanya sebagai dipelajari, jadi belum sampai pada digagas sampai pada tingkat bagaimana cara mengimplementasikan sebuah Pancasila itu dalam kehidupan. Belum membumi gitu. Belum membumi itu loh, hanya diceritani nih Pancasila ini, tapi tidak diceritani mengenai gagasannya seperti ini gitu. Nah, maka saya agak kurang sreg mengenai hal itu ya. Sehingga ketika saya di Pusat Studi Pancasila itu sering mengatakan bahwa kalau saya nggak begini, bahwa Pancasila itu bukan miliknya. Jadi gini, memang Pancasila itu ada, tetapi di dalam prakteknya itu kan tidak ada yang namanya secara institusi ada, tetapi secara proses pembudayaannya nggak ada gitu. Nah ini kan harusnya Pancasila ada proses pembudayaannya. Katakanlah semacam apa yang pernah dikatakan Sutasoma mengenai bahwa antara perang Hindu-Buddha itu, tapi terus setelah itu kan ada proses pembudayaannya, yaitu mengenai masa Tanhana Dharma Mangroa itu. Lah Pancasila nggak ada itu. Lah harusnya kan ada proses Tanhana Dharma Mangroa itu. Proses pembudayaan mengenai Pancasila itu apa sebenarnya? Itu yang salah satu hilang juga itu. Makanya sebenarnya bangsa Indonesia hanya kehilangan cultural estate. Jadi bukan kehilangan apa-apa kita itu. Kehilangan budaya. Iya, kehilangan budaya kita itu. Kultur aja. Iya, sehingga kita hanya bebek sana, bebek sini. Sehingga kita menjadi nek HP wis dikongkon nganggo tok, nek rusak dandakno sakarepmu guangen ganti anyar kan. Berarti tokoh yang ditunggu, tokoh baru nanti Satrio Piningit juga perlu dandani kultur ini. Itu yang penting. Kultur itu harus menjadi satu peran utama di dalam mendandani persoalan bangsa Indonesia ini. Mana ada bangsa nggak punya kultur itu mana? Pasti kulturnya kuat loh. Singapura negara cili implik banget, kulturnya kuat banget loh itu. Nah, kita negara gede sama kultur janjan rakaruan gendingnya kayak ini lemah. Maka dalam hal ini sebagai bangsa Indonesia sekarang berani tidak mengatakan tidak. Nek ora wani berarti ya goodbye gitu. Iya itu. Pak Sri sebagai budayawan pernah dengar istilah dana amanah. Iya pernah. Iya, dana amanah yang nanti juga dibuka oleh Satrio Piningit. Mungkin bisa diceritakan Pak Sri. Saya hanya sedikit mengamati tentang dana amanah itu ya. Dana amanah itu menjadi objek pembicaraan para orang cari duit itu. Banyak. Nah, akhirnya saya tidak mengamati masalah itu. Persoalannya kan begini. Dana amanah ki sakjane ndek sapa? Biyen asal usule kepiye? Terus saiki nang ndi? Terus carane njupuk kepiye kan gitu kan. Nah, ini kan di situ terjadi objek tipu menipu. Objek ngapusi rono ngapusi rene. Objek gawe proposal gitu. Tapi seandainya ada yang bisa membuktikan dengan sekian bukti, bagaimana? Nah itu sangat bagus menurut saya. Menurut saya begini ya, bangsa Indonesia harus didunungke. Saya tuh pernah dunungke anak-anak muda. Anak-anak muda itu yang dia itu pandai membuat suatu program, apapun lah. Setelah kita kumpulin di salah satu restoran di Jalan Ring Road Selatan itu. Temu karya. Ternyata apa Pak? Luar biasa Pak. Karya itu luar biasa. Apapun di situ jadi karya. Karya anak muda kita. Karya anak muda. Yang masalah HP, luar biasa. Masalah teknologi mampu macam-macam. Hanya sementara ini kan kita tidak ada ya, negara tidak memberikan satu output program untuk dia bisa maju. Nah sekarang pertanyaannya, iki ono opo sakjane negara iki? Negara iki kepiye iki?
Nggih. Lho itu nek nang Jepang dadi. Nek nang Malaysia lho dadi. Iya. Lah kita itu negara gedene sakmene malah kok ngono diplites. Apa kata orang-orang pemerintah? Orang-orang dana ngono ki nggih apa? Iya kan? Nggih. Kembali ke dana amanah tadi perlu didunungke, berarti perlu diperjelas atau apa? Diperjelas ya, diperjelas. Sopo sing duwe neng dinggone arep kepiye sok nek wis dijupuk arep nggo ngopo. Prosesnya gimana? Prosesnya gimana gitu. Soalnya kan kabarnya untuk semua rakyat. Iya, gitu. iya.